tahun 2024 menyatakan bahwa dalam masyarakat Indonesia yang heterogen dengan ratusan suku bangsa, budaya, dan juga agama, integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan-perbedaan. Hal ini menjadi satu kesatuan yang harmonis dan juga kohesif. Integrasi nasional Indonesia mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Lebih dari sekedar persatuan wilayah yang telah ada selama sejarah perjuangan kemerdekaan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Indonesia awalnya terdiri dari berbagai kerajaan dan juga kesultanan, yang dimana hal ini masing-masing memiliki identitas yang berbeda dan akhirnya bersatu dalam semangat nasionalisme. Untuk menjaga stabilitas negara dan membangun identitas nasional yang kuat berdasarkan Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nasional sangatlah penting. Hal ini juga memungkinkan negara untuk berkonsentrasi pada pembangunan dan kemajuan bersama di tengah keberagaman yang unik. Keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi kekayaan yang harus dijaga dengan cermat untuk menumbuhkan rasa saling memiliki, toleransi, gotong royong yang kuat, sehingga perubahan atau perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi modal untuk memperkaya identitas nasional. Mari kita merefleksikan peran strategis generasi muda, khususnya mahasiswa komunikasi, dalam menjaga integrasi nasional. Di era digital ini, generasi muda, khususnya mahasiswa komunikasi, berperan penting dalam menjaga integritas nasional. Mahasiswa komunikasi sebagai agent of change atau agen perubahan dan kelompok yang melek media dapat menyebarkan pesan positif tentang persatuan dan juga kesatuan melalui berbagai platform media sosial ataupun platform komunikasi. Tahukah Anda, mahasiswa komunikasi juga dapat memanfaatkan keahliannya untuk membuat konten yang lebih inovatif, membuat cerita yang inklusif, dan juga dapat memberitahu orang tentang pentingnya menjaga perbedaan dan juga toleransi. Mahasiswa komunikasi juga sangat penting untuk menemukan dan memerangi hoaks dan juga ujaran kebencian, terlebih khusus disinformasi yang dapat merusak persatuan bangsa. Mari menganalisis pengaruh positif dan juga pengaruh negatif media sosial terhadap upaya integrasi nasional. Dalam kaitannya dengan upaya integrasi nasional, media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi, mereka dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyebarkan informasi positif tentang keberagaman budaya, mendorong diskusi antar kelompok, dan juga meningkatkan rasa solidaritas melalui interaksi online, dan juga mendorong gerakan solidaritas. Menurut penelitian Al-Fatih pada tahun 2024, sebaliknya, media sosial seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, dan juga disintegrasi yang dapat berpotensi mengancam persatuan dan juga kesatuan negara. Ketika algoritma media sosial digunakan, mereka dapat memperkuat filter bubble, dan juga hal ini dapat meningkatkan prasangka dan kesalahpahaman antar kelompok. Akibatnya, literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap integrasi nasional. Ide kampanye yang saya rancang berjudul Simfoni Suara Nusantara. Kampanye ini menekankan betapa beragamnya bahasa dan juga dialek Indonesia sebagai tanda keberagaman. Konsepnya adalah mendorong pengguna media sosial untuk menghormati dan berbagi bahasa lokal mereka secara bersamaan. Dan di setiap unggahan mereka disertai dengan tagar Simfoni Suara Nusantara. Tujuan utama dari tagar kampanye Simfoni Suara Nusantara ini yaitu untuk merayakan kekayaan bahasa agar lebih fokus pada aspek keberagaman bahasa yang sering terabaikan dalam diskusi persatuan, dan juga mendorong pengguna untuk aktif menggunakan dan membagikan bahasa lokal mereka. Dan yang kedua adalah untuk membangun jembatan komunikasi. Dalam hal ini, membantu orang memahami dan menghargai bahasa lain di Indonesia.
Kemudian yang ketiga, yaitu potensi konten kreatif yang lebih tinggi, yang dapat memungkinkan ekspresi seni dan kreativitas melalui penghargaan bahasa.